Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Mukhlisin Kemantren Tulangan Sidoarjo rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena orang-orang yang beriman dan bertakwa itu dijamin kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, ketika ada sebuah negeri yang mengutamakan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin jamaah sekalian, sebuah negeri tersebut akan dilimpahkan, akan dibukakan keberkahannya, baik dari langit maupun dari bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian,
ketika ada sebuah negeri yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, kemaksiatan merajalela, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya, niscaya sebuah negeri itu akan ditimpa bencana, malapetaka, kerewetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Itulah jamaah sekalian, begitu pentingnya perkara keimanan dan ketakwaan, baik itu urusan pribadi masing-masing maupun urusan berbangsa dan bernegara. Semoga jamaah sekalian, negeri kita sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 15, yakni negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah Jumat yang sangat singkat ini jamaah sekalian, kita sampaikan satu buah riwayat, satu buah hadis jamaah sekalian, yakni ada tiga sifat jamaah sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya melekatkan diri kepada sifat ini. Insya Allah kita akan menemukan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Karena inilah sifat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, yakni yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Ini yang harus kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita jamaah sekalian. Yakni riwayatnya itu begini jamaah sekalian. Innallaha yuhibbul 'abda. Innallaha yuhibbul 'abda. Sesungguhnya Allah mencintai hamba. Ini. Sesungguhnya Allah mencintai hamba. Yang pertama kata Rasulullah jamaah sekalian, yakni at-taqiyah. Ini jamaah sekalian, at-taqiyah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Mungkin kita mendengar kalimat takwa ini sudah sangat-sangat sering jamaah sekalian, karena memang urusan takwa ini sangat fundamental, sangat penting. Bahkan di dalam khutbah Jumat termasuk rukun khutbah Jumat jamaah sekalian. Yang khatib itu harus menyampaikan tentang takwa. Lalu apa artinya takwa itu jamaah sekalian? Secara umum para ulama mendefinisikan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bahkan kalau kita telaah jamaah sekalian, takwa itu bagaikan wadah besar yang menampung segala kebaikan-kebaikan yang ada.
Oleh karena itu diantaranya jamaah sekalian, ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Ya Ubay, apa sih yang dimaksud takwa itu?" Lalu dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, jamaah sekalian, "Wahai Umar, apakah kamu pernah berjalan di bawah pohon yang penuh duri?" Atau bahasa kita itu, apakah kamu pernah berjalan di barongan? Jawab Umar, "Ya pernah." "Lalu bagaimana sikapmu ketika berjalan di barongan itu?" Umar menjawab, jamaah sekalian, "Tentu saya hati-hati." Kata Ubay bin Ka'ab, itulah makna daripada takwa itu, hati-hati itu. Nah inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan dengan takwa yang maknanya hati-hati ini senantiasa kita bawa dalam kehidupan kita. Kenapa jamaah sekalian? Karena dunia saat ini sudah penuh fitnah. Artinya apa jamaah sekalian? Semoga kita semuanya dengan takwa itu, dengan hati-hati itu tidak kena duri, tidak kecocok duri, tidak kecocok eri. Lah, duri itu jamaah sekalian segala macam fitnah yang bertebaran. Boleh jadi duri itu namanya tahta, boleh jadi duri itu namanya harta, boleh jadi duri itu namanya wanita, judi, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Itulah duri-duri itu. Ketika kita semuanya tetap memegang dengan at-taqiyah kata Rasulullah, mudah-mudahan kita terhindar dari duri-duri itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama jamaah sekalian. Lalu sifat yang kedua yang dicintai oleh Allah jamaah sekalian, kata Rasulullah, al-ghaniyah. Ini jamaah sekalian, al-ghaniyah makna dasarnya adalah kaya. Tapi yang dimaksud al-ghaniyah di sini jamaah sekalian yakni qanaah. Orang-orang yang senantiasa bersifat qanaah. Qanaah itu merasa cukup. Karena hakikat kaya itu ketika seseorang merasa cukup jamaah sekalian. Makanya boleh jadi orang yang hartanya banyak nanti menjadi miskin. Tapi boleh jadi orang yang sederhana menjadi kaya. Apa maksudnya jamaah sekalian? Maksudnya al-ghaniyah ini, qanaah ini, dia punya mentalitas kaya jamaah sekalian. Dan ini yang perlu, yang sangat diperlukan kepada kita semuanya. Mentalitas kaya. Kenapa jamaah sekalian? Boleh jadi kita saksikan banyak orang yang punya harta, tapi dia menjadi miskin karena punya mentalitas yang kurang terus. Tapi boleh jadi orang itu sederhana menjadi kaya karena sudah merasa cukup. Karena itulah hakikat kekayaan itu, yakni ketika punya sifat qanaah. Bahkan dalam sebuah riwayat jamaah sekalian, hakikat kekayaan itu adalah kaya jiwanya, kaya hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu senantiasa kita diingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur. Ketika orang itu bersyukur, ketika orang itu qanaah, dia akan mendapatkan yang namanya kekuatan tawakalnya.
kekuatan tawakal. Ketika seseorang itu sudah punya kekuatan tawakal, wa may yatawakkal 'alallah, ketika seseorang itu sudah tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah akan mencukupinya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, sifat yang dicintai oleh Allah itu jamaah sekalian yang namanya al-khafiyah. Al-khafiyah artinya dia beramal dengan sembunyi-sembunyi. Artinya menjaga keikhlasannya. Ini jamaah sekalian. Kenapa jamaah sekalian? Karena dengan dunia yang serba sosmed ini jamaah sekalian, seringkali kita saksikan seseorang sudah kehilangan kontrol untuk mengejar tayangan. Dia membuat konten yang sudah tidak mengindahkan agama, tidak mengindahkan akidah, entah itu syirik, entah itu takhayul bid'ah, diunggah agar mengejar tayangan yang lebih banyak. Oleh sebab itu, ketika itu kita diingatkan oleh Rasulullah jamaah sekalian, al-khafiyah yang artinya senantiasa kita menjaga keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin, ikhlas karena menjalankan perintah agama. Artinya menjalankan perintah agama, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Itulah jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita bisa pegang 3 sifat ini. Dengan 3 sifat ini Allah mencintai, dan dengan 3 sifat ini insya Allah kita akan bahagia dunia dan di akhir kelak. Yakni at-taqiyah, ketakwaan, al-ghaniyah, qanaah, al-khafiyah, menyembunyikan amal dan artinya keikhlasan. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk punya 3 sifat yang sudah disampaikan oleh Rasulullah ini. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.